Tentu memang ini akan kembali kepada evaluasi dan kebijakan dari Bank Indonesia. Tapi memang begini bahwa untuk katakanlah mengendalikan inflasi ini ya semata-mata kan bukan hanya untuk menaikkan suku bunga kan sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat dengan suku bunga saat ini memang sudah sangat-sangat hemat kami sudah sangat-sangat ideal ya. Kalau nanti ini dinaikkan lagi tentu akan berdampak terhadap pada kinerja dunia usaha. Ya, terlebih kita tahu bahwasanya kinerja ekspor kita juga sangat-sangat menurun permintaannya. Nah, jadi pendapat kami memang bahwa untuk mengendalikan inflasi ini kan satu-satunya kan bukan hanya menaikkan suku bunga ya, tapi misalnya bagaimana pemerintah mampu mengendalikan yang namanya harga-harga pokok pangan kita dari sisi katakanlah ketersediaannya, stoknya, energinya, bagaimana ini pemerintah mampu menekan harga stabilisasinya sehingga kita harapkan tidak terjadi gejolak-gejolak harga yang mengakibatkan nanti turunnya permintaan dalam hal ini. Jadi menurut kami memang ini sesuatu yang perlu secara komprehensif dievaluasi oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Apakah memang kenaikan daripada suku bunga ini sudah betul-betul mampu menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena terus terang ini juga akan sangat-sangat mengganggu daripada beban pelaku usaha kita saat ini yang sangat tertekan. Mas Arman, ini tadi sudah dikatakan juga sebuah solusi begitu dari Pak Anggito. Apakah Anda melihat juga secara luas ataupun secara general para pelaku usaha ini juga sudah mengantisipasi terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar? Iya, sebenarnya kalau kita lihat memang beban dunia usaha kan saat ini juga udah sangat-sangat tinggi ya. Karena kita tahu ketika kenaikan BBM itu juga kan membangun dunia usaha. Kemudian juga kenaikan suku bunga juga pasti dalam hal ini juga mengurangi daripada berdampak terhadap kinerja dunia usaha. Kemudian juga saat ini juga pelemahan nilai rupiah. Nah tentu terutama nih Mas, yang namanya industri-industri kita yang masih berbasis pada bahan-bahan baku import. Nah, tentu ini akan menjadi beban yang sangat-sangat tinggi sekali. Itu satu. Kedua juga UKM-UKM kita juga, ya katakanlah pengrajin tahu, tempe, ini juga masih tergantung kepada kedelai import misalnya. Nah, ini kan dilematis. Di satu sisi ingin menaikkan harga, tapi juga ingin katakanlah menjaga daya beli masyarakat kita. Karena ini mempengaruhi nanti dari sisi harga di tingkat konsumen dalam hal ini. Ya kita berdoa sih dan berharap mudah-mudahan ya pelemahan rupiah ini tidak berlangsung lama ya. Karena kalau berlangsung lama nantinya mau tidak mau pengusaha juga akan mengambil langkah untuk menaikkan harga di tingkat konsumen. Tidak ada lagi jalan yang lain dalam hal ini. Nah tentu juga ini juga nanti juga apakah nanti akan sesuai dengan daya beli masyarakat atau nanti malah menurun omsetnya, ini juga menjadi satu yang perlu dievaluasi. Nah, mungkin kalau dari sisi teman-teman kita eksportir energi batu bara ya mungkin lagi kipas-kipas juga nih Pak Abimayu. Tapi non migas kita kan juga sangat-sangat turun drastis misalnya. Jadi ya memang ini sesuatu yang sangat-sangat dirasakan oleh dunia usaha. Ya yang kita harapkan tadi Mas, mudah-mudahan pelemahan rupiah ini tidak berlangsung lama, dan mudah-mudahan juga BI segera juga intervensi pasar, misalnya pasar keuangan supaya ini bisa ditertekan sekali. Dan mudah-mudahan juga nanti ajakan Pak Abimayu juga teman-teman kita yang punya dolar ini segera juga dilepas lah untuk memperkuat nilai rupiah kita gitu.